Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Hari ini saya mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji-muji Dia. Mari tinggikan Dia, sebab Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita bawa hati kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang menyembah Engkau, kami mau bersyukur buat segala kebaikan. Sebab Engkau baik dan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sama-sama. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan
Biar mulut kami selalu memuji-muji Engkau. Kami selalu memuliakan Engkau, Tuhan, sebab Engkau layak untuk menerimanya. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Di tengah segala goncangan yang sedang melanda dunia ini, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah selalu menyertai kami dan bahkan menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semoga kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan dimanapun saudara saat ini berada, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online. Kalau saudara suka judul khotbah, saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul musim yang berubah. Kenapa musim yang berubah? Karena saya percaya bahwa setiap kita pasti akan mengalami berbagai macam musim. Kita mengerti bahwa di Indonesia itu ada dua musim. Musim panas dengan musim panas sekali. Jadi di Indonesia ini kita udah mulai kehilangan musim hujan, saudara. Tapi berbeda di luar negeri. Di luar negeri, saudara akan mengalami 4 musim. Musim panas, musim semi, musim dingin, musim gugur. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun musimnya, musim itu pasti silih berganti kita alami dalam kehidupan. Mungkin ada beberapa di antara saudara masuk tahun ini saudara mengalami musim berkemenangan. Musim saudara di mana diberkati luar biasa. Ada saudara-saudara yang mengalami musim kemenangan demi kemenangan. Tapi saya percaya juga ada beberapa di antara saudara yang masuk tahun ini mengalami musim-musim paceklik, musim-musim kekeringan, musim-musim di mana penderitaan melanda kehidupan saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, musim-musim akan silih berganti dalam kehidupan. Kita masuk musim yang satu dan kita akan keluar dari musim itu dan kita akan masuk di musim yang baru. Tapi yang paling penting bukan apa musimnya. Yang paling penting adalah apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita. Dimanapun musim yang kita lalui itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama ada dalam perjanjian lama, yang kedua ada di dalam perjanjian baru. Supaya seimbang kita melihat kacamata firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22 Alkitab katakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, Alkitab telah memberitahu kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita nggak hanya menjalani satu musim kehidupan. Karena ada begitu banyak orang hanya bisa bertumbuh di dalam Tuhan, waktu dia hidup cuman di satu musim. Waktu musimnya diberkati, musim berkat berlimpah-limpah, semua pekerjaan kita berhasil, kita diberkati luar biasa, ada orang yang bisa bertumbuh di situ. Tapi ketika dia masuk, Tuhan mengizinkan musim-musim paceklik, musim-musim kekeringan, dia nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat dalam musim apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar saudara bisa bertumbuh cuma di satu musim kehidupan. Apapun musimnya, seharusnya kita tetap bisa bertumbuh, kita tetap bisa mengasihi Tuhan. Kita nggak berpaling daripada Tuhan. Karena ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang memampukan hidup saudara dan hidup saya untuk melewati semua musim-musim kehidupan. Alkitab katakan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar.
Di sini Paulus sedang membandingkan kemuliaan di dalam perjanjian lama dengan kemuliaan yang ada dalam perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada kemuliaan, tapi makin lama makin memudar, saudara. Kemuliaan dalam perjanjian lama itu mematikan. Oleh sebab itu Musa menutupi mukanya. Tetapi berbeda dengan kemuliaan yang Tuhan tawarkan dalam perjanjian baru. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Musa harus menyelubungi mukanya. Kalau enggak Musa pasti mati. Tapi dalam perjanjian baru, kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu mengerjakan perubahan. Alkitab berkata, saudara diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ketika kemuliaan itu diberikan kepada saudara, kemuliaan itu bukan hanya sekedar membawa saudara kepada sorga, tapi kemuliaan itu mengerjakan perubahan demi perubahan. Karena ada begitu banyak orang hari-hari ini, hidupnya gak pernah mau berubah, tapi kepengen masuk ke dalam sorga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kata berubah, ya di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dipakai kata metamorfo, yang punya pengertian perubahan wujud yang sangat signifikan, yang terjadi lewat sebuah proses yang makin lama semakin bagus. Contohnya ada telur, kemudian berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, dan kepompong yang jelek itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan membawa kita berjalan dari satu musim kepada musim lainnya? Kenapa Tuhan gak membawa kita hanya tinggal di satu musim? Karena begini, karena Tuhan ingin membentuk saudara. Tuhan mau supaya saudara berubah bentuk. Metamorfosis terjadi dalam kehidupan saudara. Itu dia saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar Alkitab kita, bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak membawa bangsa Israel langsung sampai ke tanah perjanjian? Apakah saudara percaya kalau Tuhan sanggup membawa bangsa Israel langsung masuk ke tanah perjanjian? Saudara percaya Tuhan bisa? Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membawa bangsa Israel langsung sampai ke tanah perjanjian. Tapi kenapa Tuhan gak lakukan itu? Karena begini, karena Tuhan ingin mentransformasi kehidupan dari bangsa Israel. Karena kalau kita mempelajari Alkitab, bangsa Israel hidup 300 tahun di tanah Mesir. Ada begitu banyak cara hidup, ada begitu banyak cara berpikir Mesir yang meliputi kehidupan mereka. Budaya-budaya Mesir sangat melekat dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana caranya kemudian Tuhan mau supaya mereka punya gaya hidup yang baru. Supaya mereka siap hidup di tanah perjanjian. Nggak bisa enggak, Tuhan harus memproses mereka. Dan apakah proses yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan bangsa Israel muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Hari ini juga mungkin Tuhan mengizinkan musim demi musim silih berganti hadir dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan ingin mentransformasi kehidupan saudara. Tuhan ingin mengubah kehidupan saudara. Dia ingin membentuk saudara, supaya saudara dan saya, kita siap hidup di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya hari ini sudah gak perlu kecewa sama Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah jahat dalam kehidupan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Makanya dia izinkan musim demi musim saudara lewati dalam kehidupan saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu hal yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita, waktu kita melewati musim demi musim, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin mengubah mentalitas kita. Saudara mengerti ya, bangsa Israel selama 300 tahun, mereka hidup di tanah Mesir. Mereka hidup itu dengan mentalitas budak. Apakah yang dimaksud dengan mentalitas budak? Mentalitas budak itu adalah mentalitas yang kemudian kehilangan inisiatif dalam kehidupan mereka.
Itu yang terjadi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang punya mentalitas budak itu akan kehilangan inisiatif. Perlu disuruh-suruh, perlu dipaksa-paksa untuk melakukan segala sesuatu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu kalau hari ini saudara dan saya, kita kebaktian, kita perlu disuruh-suruh. Kita berdoa, kita perlu dipaksa-paksa. Saudara memberi, saudara perlu dipaksa-paksa. Itu adalah mentalitas budak. Dan Tuhan ingin mengubah itu dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Saudaraku, Tuhan mengubah kehidupan mereka melalui musim demi musim. Oleh sebab itu hari ini, saya ingin mengajar kepada saudara, ada 2 karakter, mentalitas yang saudara perlu belajari. Kalau Tuhan mengizinkan saudara berjalan dari satu musim kepada musim lainnya, ada 2 mentalitas kerajaan yang perlu ada dalam kehidupan saudara. Yang pertama, mentalitas yang pertama, itu adalah Tuhan ingin mengubah mentalitas kemiskinan menjadi mentalitas menjadi berkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, miskin itu tidak salah. Yang salah adalah mentalitas miskin. Karena saya cuma mau kasih tahu begini saudara, ada juga orang-orang yang kaya, orang yang punya banyak duit, setahun mungkin 3 kali ke luar negeri, rumahnya besar tapi punya mentalitas miskin. Seharusnya mentalitas kita bukan mentalitas miskin. Seharusnya mentalitas saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi berkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya akan mengambil sebuah contoh. Di dalam Alkitab ada sebuah jemaat yang di-endorse oleh Rasul Paulus. Itu adalah jemaat di Makedonia. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. Ya, ayat yang pertama, 2 Korintus 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ya, ini jemaat yang sangat di-endorse sama Rasul Paulus, ya, waktu dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus. Alkitab katakan begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, saudara perhatikan baik ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Artinya jemaat di Makedonia itu bukan mengalami satu penderitaan. Yang dia lalui itu bukan cuma satu kesusahan. Alkitab berkata selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Apakah pengertian dari pelbagai penderitaan? Artinya jemaat di Makedonia mengalami banyak penderitaan. Tapi saudara lihat, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, jemaat di Makedonia itu bukan miskin. Jemaat di Makedonia itu Alkitab berkata sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Artinya apa? Artinya begini, melalui berbagai macam penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka. Melalui musim-musim kekeringan, paceklik terjadi dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup dalam kemiskinan. Tapi Alkitab berkata, mereka kaya di dalam kemurahan. Sekalipun mereka miskin, tapi mereka memiliki mentalitas jadi berkat buat orang banyak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seharusnya mentalitas yang seperti ini harus dimiliki oleh saudara dan saya. Kalau saudara dan saya berkata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, Alkitab berkata saudara adalah garam dan terang dunia. Jangan biarkan mentalitas kemiskinan bersarang dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan mentalitas kemiskinan ini ada dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu hari ini kita perlu membantai habis semua mentalitas kemiskinan yang membuat kita nggak jadi apa-apa, kita nggak bergerak di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadilah seperti jemaat di Makedonia. Ayat yang ketiga, dari 2 Korintus 8, ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan.
Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan, saudara lihat ya, mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kalau hari ini saudara, kalau kita sedang menderita, ya kita hidup dalam kemiskinan, biasanya yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah bantuan dari orang lain. Yang kita harapkan adalah pemberian dari orang lain. Tapi berbeda dengan jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia, Alkitab berkata, mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami. Saudara lihat ya. Dengan kerelaan ya, mereka tuh mendesak Paulus. Ya, artinya apa? Artinya jemaat di Makedonia itu marah kalau seumpamanya mereka tidak diberikan kesempatan untuk memberi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini yang luar biasa dari jemaat di Makedonia. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya yang pertama, mentalitas yang Tuhan ingin ubah dalam kehidupan kita adalah mentalitas kemiskinan menjadi mentalitas menjadi berkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini saudara nggak punya uang, tapi saudara tetap bisa jadi berkat buat orang banyak. Mungkin hari ini saudara kekurangan, tapi saudara tetap bisa jadi berkat buat banyak orang. Ada begitu banyak cara yang bisa kita pakai untuk saudara dan saya tetap menjadi terang, untuk saudara dan saya menjadi garam. Oleh sebab itu hentikan hari ini. Saudara tidak bikin apa-apa di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan akan mampukan saudara untuk hidup jadi berkat. Kalau Tuhan ada di dalam saudara, Tuhan akan memberikan kemampuan dalam kehidupan saudara. Yang kedua, mentalitas yang kedua, yang Tuhan ingin ubah dalam kehidupan saudara. Sehingga dia memberikan kepada saudara, mengizinkan musim demi musim terjadi dalam kehidupan saudara. Dia ingin mengubahkan saudara dari mentalitas korban menjadi mentalitas yang setia sampai mati. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Wahyu. Kita akan belajar dari jemaat di Smyrna. Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang 11. Ini surat Rasul Yohanes, ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ya, kepada jemaat gereja di Smyrna. Alkitab katakan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat yang 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tahu penderitaan kita. Tuhan tahu kesusahan kita, Tuhan tahu kemiskinan kita. Namun yang luar biasa adalah kemudian Tuhan berkata kepada jemaat di Smyrna, namun engkau kaya. Jadi saudara bisa membandingkan ya, kaya versinya Tuhan itu bukan kaya versinya manusia. Kaya versinya manusia, saudara punya duit banyak, 7 turunan gak habis. Karya versi manusia, saudara punya mobil banyak. Rumah saudara 4 lantai, setahun 3 kali keluar negeri. Itu kaya versinya manusia. Tapi berbeda dengan kayanya versinya Tuhan. Kayanya versinya Tuhan artinya begini. Dalam keterbatasan saudara, dalam kesusahan saudara, dalam penderitaan saudara. Tapi kalau saudara tetap mengerjakan kehendak Tuhan, itu adalah kaya versinya Tuhan. Saudara perhatikan baik Alkitab saudara. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat yang 10.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi ini adalah janji Tuhan buat jemaat di Smyrna yang saya percaya ini pun janji Tuhan buat saudara dan saya. Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada kita, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya engkau dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi saudara lihat, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun musim yang hari ini saudara lalui, apapun musim yang hari ini saudara sedang jalani, Alkitab berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Selama saudara bertahan dalam penderitaan saudara, selama saudara tetap mengasihi Tuhan dalam kesusahan saudara, selama saudara tetap melakukan kehendak Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, dan kalau saudara setia sampai mati, Alkitab berkata kepada kita, saudara akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan musim demi musim terjadi dalam kehidupan kita? Apapun musim yang saudara lalui, saudara bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau hari ini saudara mengubah mentalitas saudara, Tuhan sedang mengubah yang pertama, mentalitas miskin menjadi mentalitas jadi berkat. Yang kedua, Tuhan sedang mengubah mentalitas korban menjadi mentalitas yang setia sampai mati. Saudara tetap mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu kalau hari-hari ini saudara sedang menderita, saudara sedang kesusahan, bukannya Tuhan tidak tahu. Sadar nggak saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah melalui semuanya. Dia adalah Tuhan yang telah mengalami semua penderitaan-penderitaan dalam dunia ini. Bahkan dia telah mati buat saudara. Dia telah memberikan contohnya kepada kita. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, jangan takut terhadap apa yang kau derita. Karena percayalah, kalau saudara tetap setia, saudara tetap mengerjakan kehendak Tuhan, saudara tetap jadi berkat buat orang lain, mahkota kehidupan tersedia dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah hari ini apapun musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biar boleh mengubah mentalitas kami, mengubah cara berpikir kami, supaya kami nggak punya lagi mentalitas kemiskinan, supaya kami nggak punya mentalitas menjadi korban ya Bapa. Tapi apapun musim yang terjadi dalam kehidupan kami, hari ini kami tahu bahwa Tuhan sedang membentuk kami. Tuhan sedang mengubahkan kehidupan kami, supaya kami tetap jadi berkat buat orang lain. Hari ini kami belajar dari jemaat di Makedonia, dan hari ini kami belajar dari jemaat di Smyrna. Terima kasih ya Bapa, materaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal.
Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube maupun di Instagram Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat. Kira labaya sika labaya sanda, kura labaya siki labaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu.
Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang limpah, berkat, damai, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.